anak-anak Belanda ini yang di dekat saya pun ketakutan sama Ivana karena selalu diusir gitu. Dia menganggap semua manusia di muka bumi ini pengkhianat gitu. Jadi kemarahannya besar sekali dan itu salah satu sosok hantu yang sampai saat ini saya rasa butuh ke psikiater deh itu. Pemarah banget. Saya lupa umur berapa, yang pasti kelas 5 SD tuh yang jelas banget gitu. Kalau yang di bawah itu semuanya diceritain sama orang tua. Iya dulu tuh kamu gini, waktu umur 3 tahun kamu gini, 2 tahun, jadi ceritain gitu. Mereka mengalami prosesnya, tapi yang saya inget banget kelas 5 SD gitu. Kuntilanak yang pertama saya kali lihat. Sampai-sampai si sosok yang menggantung itu, dia tuh baru ditemuin beberapa bulan kemudian, saking orang nggak mau datang ke situ. Udah jatuh ke bawah gitu. Oh, maaf karena pembusukan jatuh gitu ya? Udah jatuh ke bawah, makanya itu. Nah, justru kan kita takutnya sama cerita itu, sosok itu. Justru si sosok itu yang bilang, pergi semuanya, pergi dari tempat ini, pergi, jangan sampai kayak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rayu bagi kita semuanya. Kembali lagi di obrolan santai bersama saya. Dan kali ini kedatangan sahabat istimewa saya yang saya dulu nontonnya tuh di TV. Tapi kita udah sering jalan bareng, collab bareng. Selamat datang Mbak Risa Saraswati. Terima kasih Om Hao, selamat datang di Bandung. Pastinya. Saya yang nyebut selamat datang harusnya. Iya, Wilujeng Sumping. Wilujeng Sumping, iya. Selamat datang di obrolan santai. Ya, terima kasih sudah mengundang saya. Ya, saya Sita yang terima kasih Mbak. Kalau ke Bandung tuh nggak lengkap kalau nggak ketemu Mbak Risa ini. Sehat kabarnya? Alhamdulillah. Om Hao gimana? Alhamdulillah sehat semua. Happy ya, aku lihat dengan Tante Hao, Dede Hao. Ya, insya Allah kapan-kapan kalau ke Bandung nanti kita mampir main ya. Ke Junarisa kemarin ngajak ke kafe. Bener ya? Besok. Ntar sama anak aku juga aku bawa. Iya, ketemuan deh nanti. Terakhir kita collab tuh kapan ya Mbak? Udah lama ya sama Mbak Sarah juga? Jurnal Kisah Misteri. Sempet kita berdua doang kan? Iya, ke setelah Pabrik Kina. JKM ya? Iya. Iya, ke Pabrik Kina. Itu bulan Oktober ya? Oktober ya? Iya. Pas habis film Kisah Tanah Jawa. Iya, habis film. Nah ini Mbak Risa kan juga katanya sih juga nanti akan tayang di bioskop ya Mbak Risa ya? Iya, film rencananya iya, tapi belum tahu kapan, yang pasti 2024. 2024, tapi kapan tayangnya belum tahu. Dan Mbak Risa juga tayang, ini main kan nanti di filmnya. Iya, sama teman-teman itu juga. Nggak tahu deh. Kayaknya agak ini Mbak, agak apa? Kalau orang Jawa bilang tuh kecetit tuh agak ini lidahnya antara Mbak Risa, Mbak Sarah mesti gitu. Nggak apa-apa. Soalnya Risa Saraswati Wijayanto kan namanya. Itu kan bukunya kan dulu Risara, iya. Saya baca punya itu juga bukunya. Nah ini ngomong-ngomong nih, kalau dulu saya lihat Mbak Risa ya, dan Mbak Sarah itu, ada Mbak Citra juga, itu di tayangan Mister Tukul. Itu ngikutin dulu, jadi kemana-mana. Pasti masih SMA ya? Udah kerja Mbak. Oh udah kerja? Udah gede saya. Oh udah gede, oke. Itu nonton kemana-mana itu dulu sama Mas Tukul, terus kemana-mana itu. Kapan-kapan insya Allah ketemu, terus follow IG-nya waktu itu, pakai IG yang lama. Terus akhirnya itu pertama kali collab tuh dia ya Mbak ya, di Gedung Sate ya? Oh iya benar, Gedung Sate. Sebelum itu yang Gus Kartur. Iya benar gitu. Iya benar. Pertama kali di situ, tegang juga saya ketemu Om Hao. Sama Mbak, waktu itu ketemu itu sampai sekarang gitu. Nah ini ngomong-ngomong, oh ya udah datang nih Mbak, kita minuman saya. Nah ini ngomong-ngomong, Mbak Risa itu mengawali karirnya itu kan penulis dulu nih. Iya. Kan dulu sempat saya nonton Danur pertama itu yang Mas Awi juga kan itu di bioskop. Terus menceritakan tentang teman-temannya Mbak Risa, orang Belanda itu. Boleh nggak sharing Mbak? Pertama menulis, kan penyanyi dulu ya awalnya di band Saraswati kan? Iya. Itu gimana Mbak ceritanya? Jadi awalnya tuh saya bikin band, project solo, terus iseng bikin lagu waktu itu. Ya udahlah, karena ini band saya sendiri, saya mau bikin lagu. Akhirnya coba-coba menulis lagu. Waktu itu yang saya tulis adalah Story of Peter. Jadi memang lagunya menceritakan tentang Peter CS lah gitu. Awalnya sih nggak ada maksud tujuan untuk cerita soal hantu Peter dan lain-lain. Nah,
Udah gitu lagunya rilis, ternyata orang suka dan orang bertanya-tanya siapa sih Peter gitu. Dari situ saya mulai nulis tweet, waktu itu hashtag ghost tweet. Jadi tiap hari Kamis di Twitter tuh saya nulis Peter tuh ini, saya ceritain, terus Peter nggak sendiri loh, ada ini, dan ternyata tulisan saya itu dibaca sama penerbit Bukune sekarang. Dan mereka akhirnya bilang, kamu bisa nulis, teh kata gitu. Oh ya, nggak pede sih saya pada awalnya gitu. Terus mereka meyakinkan, enggak, tulisan kamu tuh bisa dibaca, gimana kalau kamu kita bikinin buku gitu. Wah, waktu itu masih yakin nggak ya, cuman akhirnya mereka berhasil meyakinkan, akhirnya jadilah buku ini. Nah, jadinya berkesinambungan antara lagu Story of Peter sama si buku ini. Pada saat itu buku pertama saya Danur. Udah gitu karena rame di Twitter, di medsos, akhirnya dipanggil jadi bintang tamu di Mr. Tukul tuh apa ya? Bukan Empat Mata. Bukan Empat Mata. Waktu itu nonton semua kan? Saya. Iya, nyanyi, udah gitu cerita soal buku. Ternyata Mas Tukul tertarik untuk ngajak saya jadi host di acara Misteri Dia gitu. Penelusuran. Iya. Itu juga waduh mikirnya panjang banget karena selama ini saya tuh bukan orang yang suka membuka kemampuan gitu loh Om Hao. Iya. Jadi ya bentuk karyanya pun kan lagu gitu, orang nggak tahu saya bisa interaksi sama hantu gitu. Jadinya deg-degan lah pertama-tama, dipasanginnya sama Citra Prima lagi. Waduh, dia yang selalu buat tonton di televisi gitu. Sama berarti ya? Jadinya, bisa nggak ya gitu, deg-degan banget kan. Apalagi pertama kali syuting tuh langsung ke pokoknya sekolah angker, ke tempat angker gitu. Aduh itu stres banget pada saat itu. Cuman ya udah dijalanin, ternyata enjoy. Udah enjoy, jalan terus, akhirnya kenal sama Citra Prima, Ustadz Soleh Pati kan, terus Mbah Mijan, Mbak Sarah gitu, sampai akhirnya kok terbentuk dengan sendirinya gitu, kok lingkungan saya begini semua ya gitu, perhantuan semua gitu. Ya udah akhirnya terbentuk image itu, dan di tahun berapa itu Mr. Tukulnya beres, bungkus kan semua acara hantu kan di televisi, udah gitu si film Danur rilis gitu. Nah pada saat puncaknya itu adalah ketika film Danur rilis, dimana orang-orang yang awalnya nggak tahu saya, karena kan saya tuh labelnya tuh indie lah gitu, jadi hanya anak-anak muda Bandung pada saat itu gitu, terkenalnya di situ. Nah setelah Danur rilis tiba-tiba nasional gitu skupnya, yang orang penasaran siapa Risa gitu. Akhirnya ya udah tiba-tiba followers naik Instagram, terus mereka semua DM tanya-tanya gimana cerita Danur sebenarnya, Risa aslinya kayak gimana, kan orang penasaran. Soalnya kan Danur kan Prilly gitu ya. Iya. Pengen tahu tuh aslinya kayak gimana, semancung Prilly kah? Jadi semuanya pada follow, rame. Nah di situ untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di DM, akhirnya ya udahlah ribet kalau saya balas satu-satu. Udah deh saya bikin YouTube channel. Jadi YouTube channel Junarisa itu dibuat untuk menjawab semua pertanyaan orang-orang. Awalnya dulu tuh fokusnya di Peter CS, semua seputar Danur gitu. Ya udah akhirnya ternyata orang suka gitu sama channel itu. Saya benar-benar nggak tahu, Om, namanya subscribers apa, saya nggak tahu. YouTube ngasilin duit tuh saya nggak tahu sama sekali. Jadi beneran ya udahlah iseng lah gitu. Yang ngamera ini juga teman-teman sekitar gitu. Jadinya oh ya udah berkembang lah semuanya, mengalir sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Iya, kalau boleh tahu, kalau Mbak Risa sendiri itu sadar ya dengan kemampuannya itu dari usia berapa? Itu dari kecil banget. Dari kayaknya umur, saya lupa umur berapa, yang pasti kelas 5 SD tuh yang jelas banget gitu. Kalau yang di bawah itu semuanya diceritain sama orang tua. Iya dulu tuh kamu gini, waktu umur 3 tahun kamu gini, 2 tahun, jadi ceritain gitu. Mereka mengalami prosesnya, tapi yang saya inget banget kelas 5 SD gitu. Kuntilanak yang pertama saya kali lihat. Yang asih itu Mbak? Sepertinya iya. Karena sejak itu barulah neror terus gitu. Cuman pada saat itu saya lihat bukan pemandangan, secara fisik gitu,
beliau kayak jalan cepet gitu, cuman saya nggak tahu itu melayang atau apa, jalan cepet terus naik ke pohon, naiknya gini Kayak nganu itu ya, Mbak. kayak cecak gitu, Cecak ya gini naik ya. gitu, Vertikal naik. ya naiknya. Iya, Iya, iya. naik udah gitu mohon maaf sosoknya sih kayak ODGJ di jalan gitu. Iya, iya, Jadi iya. saya nggak ngeh kan sebenarnya, cuman pada saat dia naik juga walaupun aneh tapi saya masih menganggap itu orang gitu. Terus akhirnya saya nanya sama orang-orang sekitar saya yang pada saat itu lagi nangkring di rumah, dan itu siang ya bukan malam-malam. Itu orang gilanya naik ke pohon loh, aku bilang gitu. Semuanya nggak ada yang lihat. Nah, semuanya nggak ada yang lihat. Wah, yang lu lihat hantu kayaknya, kabur semuanya gitu. Nah, dari situ mulai, oh baru sadar gitu, oh ini hantu, ini bukan, ini hantu, ini bukan gitu. Iya, padahal Mbak Risa ini kan latar belakangnya sama kayak saya, teknik sipil ya. Dari sipil, jangan dibahas. Karena saya tidak berkecimpung lagi di situ Sama. sekarang. Sebenarnya sama Sama juga, ya? iya. 11-12 Mbak. Gitu. Kenapa ya kita milih teknik sipil ya? Yang ruwet-ruwet aja. Saya baru tahu itu ketika Mbak Risa itu ternyata ST juga waktu itu. Iya, iya. ST juga, kita ngobrol itu waktu mau yang jurnal kisah misteri di ini ya Mbak ya, di Cirebon. Cirebon waktu itu, cerita iya. ya, ngobrol ya? Cerita. Itu unik itu kita cerita. Nah ini ngomong-ngomong nih Mbak, tertarik banget tentang jurnalisa saya. Ini kan rame-rame ya, nongkrong bareng banyak ya. Kalau biasanya begini, dalam satu wadah ya, dalam satu penelusuran itu tentunya kan macam-macam nih, karakter dan juga pembawaan. Kalau misalkan dalam satu penelusuran itu kemudian ada sesuatu gangguan, atau sebelum memulainya itu ada doa dulu seperti apa, atau semisal amit-amit nih Mbak, ada gangguan-gangguan tidak diinginkan, itu mayungin semua Mbak, atau bisa memayungi diri sendiri. Karena kan kalau di jurnalisan sendiri kan dibagi rata ya. Ininya kalau kami misalkan di KTJ, saya juga memayungi anak-anak teman-teman gitu. Di DMS pun Mbak Sarah gitu ya. Kalau Mbak Risa bagaimana itu bisa menyatukan banyak energi loh di sini, 10 energi gitu. Jadi setiap orang di jurnalisa tuh punya peran masing-masing. Kalau saya mungkin sebagai komunikatornya gitu ya, saya berbicara, mengajak komunikasi sosok dan lain-lain. Terus ada juga nih adik-adik saya yang penakut gitu kayak Indi, Riri itu justru keberadaan mereka mancing nih, mancing sosok-sosok yang penasaran sama kita kan lewat mereka, jadi mereka mediasi dan lain-lain. Terus yang buat ngebersihinnya gitu atau apa ya, melawan yang sosok-sosok besarnya Angga sama Jeffrey. Jadi sebenarnya semuanya blend gitu. Itu yang awalnya saya masih mikir ini orang mau lihat nggak sih gerombolan ini gitu. Tapi dipikir-pikir lagi, saya enjoy banget sih sama mereka karena kan mereka semua saudara gitu. Dan ternyata setelah berjalan jurnalisa ini, masing-masing orang ini punya segmen sendiri-sendiri gitu. Saya mewakili ibu-ibu, Jeffrey mewakili orang-orang yang suka perdukunan, Angga ayah-ayah bijaksana, terus Kakang tuh segmennya beda lagi, Indi ABG banget, Riri cewek-cewek dewasa. Jadi semuanya blend gitu. Bahkan ada Fahrul, biasanya kan Fahrul tuh mewakili orang-orang Sunda banget gitu. Jadi itu yang Jawa Baratnya tuh kayak diraih sama Fahrul. Saya. Iya. Jadinya semuanya blend, dan pada saat yang satu kena, yang lain pasti melindungi gitu. Karena saya nggak bisa tuh kayak saya kena terus saya bersihin sendiri tuh, buat saya susah banget gitu. Kayak susahnya dokter menyembuhkan diri sendiri gitu kan. Jadinya butuh mereka juga. Biasanya walaupun kekuatannya berbeda-beda, tapi ketika yang satu kena, semuanya barengan gitu. Berantai gitu ya Mbak ya? Iya. Kalau habis penelusuran gitu Mbak, misal ke rumah, Mbak Risa juga bersih-bersih sendiri sebelum ketemu keluarga? Dibersihin sama mereka dulu. Berarti setelah pulang udah karantina ya? Iya. Kasarannya ya? Iya, jadi kumpul dulu semuanya, pegangan tangan, yuk beres-beres gitu. Cuman karena kita masih kadang ngeyel gitu, habis dari tempat yang serem, ngantuk cabut. Kalau saya lapar, udah ngaku saya lapar. Nah itu biasanya kecolongannya di situ.
Iya, berarti ada celah itu ya Mbak ya, yang Pasti, masuk ya. apalagi waktu hamil. Karena saya sampai umur kandungan 8 bulan saya masih syuting di Goa Jepang waktu itu. Iya. Wah itu berat banget sih. Pada saat hamil syuting, cuman ya sempet juga kebawa ke rumah gitu. Cuman ya lagi-lagi walaupun nggak ketemu juga sekarang kontakan batin secara jauh juga mereka bisa bantu. Biasanya semuanya bisa bantu buat bersihin. Kalau dalam pengalaman ini Mbak, penelusuran bersama Donna Risa ya, paling berat di mana Mbak? Yang masih di ini teringat gitu. Paling berat itu di Cirebon waktu itu. Karena saya ngantuk banget. Sampai pagi soalnya ya. Sampai subuh. Enggak, ada satu tempat, saya pengen banget ngajak Om Al ke situ, tapi Di Bandung Mbak Risa? di Bandung, Iya, cuman gara-gara waktu itu viral sampai trending, akhirnya pemiliknya menutup izin untuk masuk situ. Itu sebuah pabrik, itu karena kita merasa kita banyakan gabung agak petantang-petenteng, yang udahlah santai, kan Jeffrey ada, Angga ada. Kalau udah kumpul semua memang agak berani kita kan. Terus ya udah, kasarnya sih kayak ngobrak-ngabrik kali ya, kerasa sama merekanya, dan itu terjadi kesurupan massal di Donna Risa pada saat itu. Bukan mediasi tapi kesurupan. Karena yang kena bukan kita aja tapi krunya juga, sampai gila sih. Yang bubuk itu ya Mbak, episode Bubuk banget itu ya? bubuk banget. Iya, dan katanya rata-rata orang yang masuk ke situ jadi depresi, terus banyak yang berpulang di situ. Ada tali juga di atas ngegantung. Berarti memang ada kayak satu yang narik gitu ya Mbak ya? Iya. Suggestive notice gitu. Iya. Sampai-sampai si sosok yang menggantung itu, dia tuh baru ditemuin beberapa bulan kemudian, saking orang nggak mau datang ke situ. Iya. Udah jatuh ke bawah gitu. Oh, maaf karena pembusukan terus jatuh gitu ya? Udah jatuh ke bawah, makanya itu. Nah, justru kan kita takutnya sama cerita itu, sosok itu. Justru si sosok itu yang bilang, pergi semuanya, pergi dari tempat ini, pergi, jangan sampai kayak saya, gitu. Itu sih serem banget. Ngasih himbauan ya? Iya, udah pergi, jangan kayak saya, gitu. Berarti kan ada sesuatu lagi yang lebih besar di situ, gitu. Itu serem banget sih. Iya. Kalau dalam proses menulis nih Mbak, menulis buku ya, kan yang dikaryakan sama hasil karyanya Mbak Risa kan banyak banget nih. Mana yang paling cepat dan mana yang paling lama Mbak? Dan yang paling lama kendalanya apa? Yang paling cepat saya nulis Asih. Iya. Itu 3 hari beres Om. Berapa halaman Mbak? Saya belum sempat baca 200-an kayaknya, 200 halaman. Karena sosoknya datang terus. Bisikin atau jadi kayak saya gitu? Tidur, dia colek-colek kaki, ayo atuh teh, katanya mau nulisin saya. Jadi kan dia biasanya dihindari kan, malah kalau ada kuntilanak datang kan kita semua baca doa ya. Diusir. Pada saat penulisan buku ini, dia diundang, mungkin itu yang bikin dia excited banget. Dia diundang, disuruh cerita gitu, ngobrol. Itu benar-benar lagi nyetir, udah ada juk belakang. Jadi waktu itu di hari keberapa itu saya mau ngopi dulu lah gitu, santai dulu sebelum nulis di rumah, saya ngopi dulu. Nah di jalan nih mau ngopi abis maghrib gitu, dia udah ada di belakang. Nggak usah kemana-mana teh, yuk beresin dulu yuk, ngobrol sama saya gitu. Jadi tiga hari itu beres. Yang paling lama saya nulis Sawarga Malapetaka, itu yang terakhir, 2 terakhir saya tulis, karena itu yang nanti akan dibahas juga mungkin di film. Itu paling lama, berbulan-bulan gitu, karena biasanya saya nulis tuh 2 bulan, 3 bulan maksimal. Ini udah nyampe hampir setahun gitu, karena waktu itu ibu saya sakit pertama, udah gitu narasumbernya itu ngeliling dari keluarga, karena yang diceritakan sosok keluarga yang menjadi hantu gitu. Jadi narasumbernya banyak. Kalau biasanya saya narasumbernya hantunya, kalau buku ini narasumbernya dari orang-orang yang pernah hidup di zamannya gitu. Jadinya karena saya saking nggak beraninya manggil sosok ini, jadi saya nggak berani ngobrol sama sosok ini. Saya minta ceritanya ke kakek, ke tante, almarhum mama gitu. Jadi semuanya
berjalan lama banget itu. Iya. Jadi kayak ya Mbak, ngumpulkan informasi itu. Iya, ya. iya, beneran Betul. kayak penulis beneran Iya, gitu iya. kalau itu. Kalau yang lainnya kan cerita aja mereka terus saya tulis gitu. Kalau ini Narasumbernya beneran beda. iya, jadi kayak lu riset dulu gitu, Iya, kayak iya. gitu-gitu. Iya. Kalau hubungan dengan teman-teman Belandanya Mbak, itu kan yang paling unik ya, yang waktu itu saya ngikuti dari Mbak Lisa itu pas waktu ke Belanda itu. Oh iya, Ya, iya. sendiri waktu dulu Mbak Iya, Lisa. iya, iya. Itu prosesnya gimana Mbak dari Indonesia sampai Belanda? Jadi ini saya kan tidak terbiasa ngasih apa-apa sama mereka kan Iya, iya. gitu. Kami hanya berteman. Kalau misalkan ngasih pun paling di malam Natal gitu, saya suka nyediain kue sama susu doang gitu. Tapi itu pun nggak sering karena saya masih kecil kan waktu itu. Terus pada saat itu saya minta izin buat nulis buku Danur, Madah, Sunyaruri itu sama mereka. Terus mereka ya terserah, tapi tulis kami dengan baik gitu supaya orang nggak takut lagi sama kami. Jangan ada darah, nggak boleh ada nipong di situ katanya. Ya udah oke. Akhirnya saya nulis itu dan mereka merasakan efeknya gitu, dimana katanya banyak banget orang yang jadi nyanyi lagu Boneka Abdi dan lain-lain. Terus udah cukup kan itu timbal baliknya, saya nggak perlu ngasih apa-apa lagi. Nah, suatu hari mereka datang ke saya terus mereka bilang, Risa, uang kamu sudah banyak ya sekarang. Bolehkah kami meminta sesuatu? Apa yang kalian mau? Kami ingin ke Nederland. Diem tuh saya. Belum pernah ke Eropa, belum pernah maksudnya bepergian, mau ngajak orang juga duitnya pas-pasan gitu. Jadi ya udahlah maksain sendirian ke sana. Akhirnya udah sedih-sedih gitu Om. Iya. Jadi saya yang oke, ini saatnya saya mau mengajak mereka pulang gitu. Mereka nggak akan balik lagi, mereka nggak akan ada di hidup saya lagi. Udah galau gitu perasaannya, mau liburan. Ya ternyata mereka pergi, ya ternyata mereka balik lagi gitu. Mereka bilang tempat kami bukan di sini. Karena kalau saya lihat ketika masuk, saya tuh nyewa rumah itu di Den Haag waktu itu 1 bulan. Membuat masuk ke rumah itu aja mereka diusir gitu sama sosok yang ada di situ. Yang di rumah Iya. di Belanda di Den Haag-nya Mbak. Iya. Iya. Terus masuk gereja aja mereka diusir gitu. Jadi kayak ini sebenarnya kampung, maksudnya tanah kampung halaman kami, tapi kami seperti tidak diinginkan di tempat ini. Jadi mereka pulang pada saat itu. Ikut ke Indonesia lagi. Ikut lagi. Iya. Kayak ngajak anak-anak itu mudik gitu. Jadi Iya, iya. beneran wow, saya tuh sebulan di situ nggak tahu mau ngapain. Beneran hari ini kemana ya gitu. Hari ini kemana ya? Beneran semuanya lewat Google aja. Oke, hari ini mau ke tempat ini pakai kereta gini-gini. Nggak punya teman, nggak ada siapa-siapa. Jadi ke blank kosongan ya Mbak ya. Blank aja udah. Biarkan mereka mengarahkan dan betanya mereka tuh bergerombol pergi gitu. Jadi biasanya kan bareng-bareng gitu dari Iya. kecil kemana-mana diikutin. Mereka pergi, jadi saya sendirian aja. Terus nanti janjian ketemu di mana balik lagi gitu Mbak? Di rumah, tapi Oh. di rumah pun di depan mereka. Ya nggak bisa boleh masuk. Oh. Oh. Nah ini ngomong-ngomong nih pengalamannya hampir sama nih Mbak Risa. Nanti teman-teman Belanda doakan Om uangnya banyak. Nanti kayak Mbak Risa ajak ke Belanda. Yang ke Jepang sudah kan, nanti ke Belanda nih sama teman-teman semua. Nah waktu itu saya 2019 sama Mbak Citra Prima. Iya, sama Mas Billy ya? Iya. Iya. Itu cepet banget tuh Mbak Risa. Baru bulan April dan November berangkat. Dan waktu itu Jepang, tapi bukan teman Mbak. Ketemu di Gua Jepang waktu itu. Oke. Termasuk yang di sini. Iya. Tuh minta nitip, nanti kalau kamu ke Jepang saya nitip tanah gitu. Lah saya ke Jepang uangnya dari mana? Bisa nanti akhir tahun berangkat. Terus akhirnya benar ke sana, saya bawa Mbak waktu itu bawa beberapa tanah gua-gua Jepang yang pernah saya kunjungi. Tetapi waktu itu bawanya nggak banyak Mbak, cuman sedikit. Yang ibarat kata itu jadi mediasinya lah untuk masuk, karena kita ketahui waktu di atas kan ada imigrasi gitu. Nah waktu sampai Jepang waktu itu saya nyari teman-teman Belanda nggak ada, ketinggalan mereka di Indonesia gitu. Dan mereka bilang nanti kalau bisa ke Belanda juga teman Jepang kamu jangan ikut gitu, nggak boleh gitu. Nah ini versi Mbak Risa waktu itu ada sesuatu yang menjadi katalis atau mediator yang dibawa atau tidak?
Jadi saya sempat bertanya sama mereka, loh kalian kan hantu, kalian bisa berpindah kemana saja, pergi saja sendiri, kenapa harus saya yang menjadi media yang bawa kalian ke sana gitu? Kami tidak akan bisa pergi kalau tidak ada yang mengundang kami datang atau mengajak kami. Jadi dengan ajakan saya, ayo kalian pergi sekarang, itu mereka udah nempel dengan saya. Jadi ajakan dari mulut saya, keinginan saya untuk bawa mereka itu udah jadi semacam undangan buat mereka, jadi ikut gitu. Ya sama berarti Mbak ya. Iya. Konsepnya jadi seperti itu, mungkin menjadi pertanyaan banyak orang nih. Kenapa nggak terbang aja gitu? Iya banyak juga yang mikir kayak gitu. Iya, jadi memang perlu wadah ya, Iya. perlu katalis ataupun mediator untuk dibawa. Makanya jangan sekalipun berpikiran tentang takut banget di sini pasti ada pocong, maka dialah yang akan datang Iya benar. karena Jadi, terundang oleh pikiran kita. Kayak gitu. ya kalau selama ini nih Mbak Risa menyikapinya itu gimana Mbak? Misalkan ini banyak entitas yang datang, minta ingin diceritakan, karena tahu Mbak Risa menulis ya, dan bisa secara vokal nih bisa bercerita. Itu kesehariannya menyikapinya gimana Mbak? Beruntung saya punya saudara banyak gitu yang sekarang makin lama makin berkembang gitu kemampuan mereka. Terus alhamdulillah kakek juga masih sehat. Jadi mau gak mau kayak di rumah gitu coba dibentengi gitu di kamar terutama, termasuk diri saya sendiri gitu, dimana ada kalanya ini saatnya saya membuka diri, ini enggak gitu. Iya, Jadi on off ya Mbak ya? jadi saya kalau di rumah sama sekali saya nggak mau lihat apa-apa Om Al. Karena pada dasarnya saya penakut. Kalau ke lokasi syuting saya berani karena banyak banget kan orangnya. Gitu. Petantang-petantang juga kan ada yang bantuin gitu kan. Kalau di rumah tuh kadang Dimas nggak ada gitu, misalkan lagi sepi, saya nggak mau berhadapan dengan mereka pada saat sedang sendirian gitu. Itu yang jadi permintaan saya, minta bantuan dari kakek, dari saudara-saudara untuk kalau di rumah saya nggak mau lihat apa-apa, tolong gitu, kayak gitu. Jadi kalau melihat apa-apa di rumah itu udah pasti hal yang bertentangan dengan kita gitu. Ya nggak selaras ya Mbak. Iya. Ya kalau ini Mbak, saya masih penasaran ini. Waktu Mbak Risa ke Jepang nih, teman-teman Belandanya gimana? Nggak ada yang ikut. Ketinggal di sini sama berarti ya? Nggak mau. Kosong ya? Iya. Jangankan pergi ke sana. Dengar aja. Mereka ngelihat suami saya aja udah takut karena dipikir nipong. Bisa bahasa Jepang Mas Dimas? Bisa lagi. Iya. Waktu itu kan Dimas tuh waktu zaman PDKT tuh dia kayak pamer bahasa Jepangnya dia gitu loh. Iya. Jadi saya sastra Jepang loh, saya bisa bahasa Jepang. Oh yaudah kamu nyoba. Dia mau bahasa Jepang, lumayan agak panjang kalimatnya. Wah marah banget. Iya. Ini yang ingat waktu di Kina Mbak, yang saya mediumisasi orang Jepang. Iya. Ngobrolnya dua arah ya, minta katana kan? Iya bener-bener. Itu inget banget, nggak bisa dilupain itu. Saya kan baru nonton setelah di YouTube tayang Mbak. Kalau itu kan saya nggak tahu karena ternyata saya masuknya ke ini, ke sekte. Saya diambilkan tuh nggak parsial Mbak, itu sudah full. Jadi saya cerita sama ini Mas Angga kan, Mas saya tadi itu dikasih jubah gitu, dipakai nggak Om? Tak pakai. Waduh gitu. Terus saya yang jaga cerobong itu loh Mbak. Iya. Nah waktu sebelum cerobong itu saya ngelihat cuman apapun itu yang benda panjang gitu, itu bentuknya udah seperti katana. Nah waktu itu ada negosiasi antara saya dengan Mas Dimas. Pakai bahasa Jepang gitu, jadi benar-benar bisa dikasihkan. Ditanya tujuannya untuk apa, terus mereka siapa, saya harus bagaimana. Inti pertanyaannya itu gitu. Jadi nggak anarkis. Iya itu bermanfaat kalau kayak gitu. Tapi kalau di rumah udah ngomong kayak gitu, udah anak-anak itu agak jaga jarak gitu. Ketakutan banget gitu. Bahkan mereka tuh nggak suka saya nikah sama Dimas pada saat itu. Cuman ya saya selalu berpikir, siapa kalian nyuruh-nyuruh saya gitu. Iya. Jadi saya selalu mereka maunya gini, dari dulu mereka maunya gini saya pasti lawan. Walaupun ada beberapa hal yang tuh kan kami bilang juga apa gitu, harusnya kamu menurut pada kami. Biasanya masalah perjodohan gitu. Jadi jangan, laki-laki itu tidak baik. Terus saya yang apa sih gitu, itu jangan pacaran dulu. Tapi udah dijalanin ternyata kayak gini. Terus akhirnya mereka cerita, ya kami tahu dia tidak baik karena kami mengikuti dia gitu, kayak gitu. Berarti ya hampir sering ya Mbak ya kalau teman-teman nih ya Peter CS ya,
hampir sering dengan Mbak Risa dulu. Lumayan sering kalau dulu. Tapi semenjak menikah, larinya sekarang apalagi punya anak ke Ari. Iya. Jadi dia kemarin lihat video klip apa gitu ya di TV, terus ada anak kecil cewek pakai baju gini terus bajunya kayak Peter ya mah gitu. Terus yang ajak main ya. Terus dia bisa tiba-tiba malam-malam, mama aku mau kue gitu. Saya kan langsung pesan online, pesan kue. Udah kuenya datang, dia tidur gitu. Jadi kuenya disimpan aja di kamarnya. Terus wah ini sih bukan dia yang minta nih, gue yakin nih. Karena kan anak kalau pengen banget dia nggak akan tidur sebelum tercapai kan keinginannya. Iya, ditunggu. Ini udah kuenya datang, dianya udah tidur gitu. Nitip pesen ya? Iya, jadi saya curiganya dan memang sudah diakui sih waktu itu ngobrol sama Angga sama Jeffrey juga. Mereka sekarang membisiki anak saya buat minta segala macam gitu sama saya. Karena sejak dulu tuh mereka nggak pernah diiyain gitu. Minta apa, harus ada momennya dulu gitu saya bilang. Kayak nulis buku Peter, Hendrik, mereka minta permen, ya udah saya kasih gitu. Kalau sekarang kan nggak ada momen yang mereka mintanya sama Ari. Berarti lewat perantara. Iya, menyebalkan. Iya. Nah ini kan kalau saya tuh, kalau boleh dibilang ya Mbak, kota di Jawa ya, itu kedua suka ya, itu setelah Semarang itu adalah Bandung. Karena aura kolonialnya tuh kuat. Iya, kuat banget ya. Iya, dan dingin. Benar. Suka tapi Surabaya juga kan kolonial banget bangunannya. Tapi kalau saya ya, versi saya Semarang dan Bandung. Oke. Tetap Bandung itu. Dan agak mirip sih ya. Iya. Karena kalau di ya mungkin Surabaya sama Semarang itu hampir sama Mbak, karena kota pelabuhannya. Iya. Tapi Bandung, Magelang, Malang itu sebenarnya hampir sama. Tapi historisnya luar biasa kalau di sini kan. Waktu kita ke Gedung Sate, kan calon ibu kota di Bandung. Nah ini kan Mbak Risa kan temannya Belanda ya, teman-teman ini Belanda. Kalau Mbak Risa sendiri melihat tentang kota Bandung yang berkaitan dengan kolonial dan banyak sekali urban legend, bagaimana menyikapi itu Mbak? Atau Bandung itu menurut Mbak Risa seperti apa? Saya banyak menikmati momen bersama Peter CS ini ketika dulu itu jalan-jalan. Jadi dulu kan belum ada, saya seringnya pakai angkot sampai kuliah itu saya pakai angkot. Jadi saya banyak banget jalan kaki keliling kota tuh sama mereka gitu. Bahkan jarak jauh pun saya jalan kaki biasanya ditemani mereka gitu. Karena nggak mungkin gitu saya dari SD tuh jalan kaki sendirian, anak cewek betah gitu kan, jalan kaki jauh-jauh. Ya kalau nggak sama mereka. Kenapa mereka bikin saya seneng jalan kaki? Karena mereka selalu bercerita tentang apa saja dulunya ini ya tempat ini, terus ini gitu. Jadi dengar cerita dari mereka aja saya udah wah gila, terkagum-kagum gitu. Dan ketika saya ajak ke Den Haag waktu itu, mereka bilang Bandung ya dulu seperti ini Risa gitu. Jadi saya bener-bener theater of mind gitu yang ngebayangin, oh iya ternyata mungkin dulu ya sekeren ini gitu, bangunan Belandanya, orang-orang Belandanya gitu ya, yang jadinya lebih bikin saya penasaran gitu ketika saya lihat bangunan ini dulunya apa ya, dan mereka akan mulai menceritakan lagi gitu. Ya dulu di sini, terus bahkan di Hotel Homan juga mereka saling tunjuk, hanya Marian dan William yang boleh masuk ke sini, saya tidak boleh masuk gitu, karena mungkin mereka tidak levelnya nggak seatas keluarganya Peter, Marian, William gitu. Jadi ada yang karena di salah satu anak itu ada yang campuran juga. Indo ya Mbak? Indo, iya. Si Hans tuh Indo. Jadi dia yang banyak dipandang sebelah mata. Jadi saya bisa dengerin versinya dia sama versi yang tulen Belanda gitu. Iya. Yang Toto ya, yang Peter ya. Ada William itu campuran dengan Jerman bahkan. Dan ada juga yang di antara mereka ada yang seorang anak pengusaha perkebunan, ilmuwan perkebunan yang bikin obat malaria. Karyawannya gitu. Bukan Jung Hoon ya. Terus tentara ada, terus ya banyak lah jadinya. Saya dengar berbagai versi dari mereka gitu yang bikin jadinya bayang-bayangin terus keren banget ya gitu di sini. Bahkan saya juga mendengar versinya orang lokal
yaitu Mamat Modol. Saya kan nulis cerita tentang Mamat, dia sebagai jongos pada saat itu, centeng. Iya, iya. Dia sebagai jongos centeng gitu, jadinya tahu, jadi sedikit tahu tentang sisi bagusnya, sisi buruknya juga. Kurang Seperti lebihnya apa sudut pandangnya. kehidupannya ya. Secara kolonial sentris, Indonesian sentris sih Iya, kalau iya. secara Jadi mereka kayak Mamat itu kurang suka ketika didekatkan dengan Peter CS itu. Kurang suka. Begitupun Peter CS yang selalu menganggap kayak kuntilanak itu orang-orang rendahan gitu. Kadang-kadang mereka selalu berpikir seperti itu. Jangan dekatkan kami dengan mereka gitu, paling gak suka. Jadinya tahu aja betapa kaya sejarah tempat ini gitu. Buat saya sih, pandangan saya khususnya tentang Bandung jadi lebih sayang lagi sih Om Hao. Iya, iya. Ngelihat gimana jumawanya mereka, terus gimana kondisi Mamat, dan saya ada di posisi Mamat mungkin kalau hidup di saat itu gitu kan. Jadinya wah, ini udah keren kota ini, terus tidak dikuasai oleh apapun kecuali kita gitu. Jadinya seru. Jadi kembaliin ya Mbak ya. Iya. Iya. Nah, ini kalau tentang Ivana Mbak. Ivana. Iya. Oke. Ini terakhir nih. Nanti sebelum saya mau ngulik lagi. Ini seperti apa ya? Saya banyak sekali penasaran dengan Mbak Risa sebenarnya. Dengan pertemanannya ini seperti apa, proses perjalanannya. Mungkin ya mewakili Sobat Javanika juga yang menanyakan ini gitu. Karena saya ngikutin Mbak semua. bahkan sejak dari Mister Tulus sampai hari ini itu ngikutin, termasuk keluarga juga. Kita geng Junarisa tapi cabang rumahnya Om Hao. Ngikutin Mbak. Termasuk buku-bukunya waktu itu minta tanda tangan, senang banget itu minta. Ivana Mbak. Iya. Waktu itu saya juga nonton dan ini film yang saya sukanya di adegan antara Belanda ke Jepang. Iya. Gitu. Bagaimana Mbak Risa ketemu Ivana Van Dijk? Jadi Ivana ini salah satu yang buat saya menyeramkan, tapi sekaligus saya kagum. Tapi campur aduk lah gitu mengenai sosok Ivana ini. Karena pertama ketemu itu di sebuah rumah, saya waktu itu bikin video klip buat Sarasvati, buat Suryo Peter. Jadi di rumah itu tiba-tiba menjelang maghrib dia bilang pergi gitu. Jadi saya lu denger nggak ada yang ngusir kita? Nggak ada yang denger. Ada kok, ada yang bilang pergi. Oh, kabur semua kan krunya dan lain-lain. Waktu itu bikin video klip kan banyak kan keluar. Terus karena saya waktu itu masih kuliah dan masih penasaran, saya datang lagi ke rumah itu. Coba siapa sih yang ngusir gitu, dilihat. Sampai akhirnya dari Peter CS saya tahu, khususnya dari William tuh kayak semacam pengetahuannya banyak tentang orang-orang Belanda pada saat itu gitu di situ. Dan dia akhirnya menceritakan segalanya tentang Ivana. Jadi ya kita selalu berpikir, khususnya saya selalu berpikir dia galak pasti ada penyebabnya gitu. Pun hantu-hantu yang iseng pasti ada sebabnya lah kenapa dia kayak gitu. Terus Ivana ini, Oma udah tahu ceritanya tentang Ivana ini. Itu. Jadi dia sebenarnya orang Belanda yang antik karena dianggap terlalu pro Indonesia gitu kan. Pada saat itu kan dia mencoba berpakaian orang Indonesia gitu, makanan pun dia suka Indonesia semuanya. Tapi justru itu yang bikin dia jadi musuh sebangsanya gitu, yang akhirnya menghancur leburkan keluarganya, dan dia jadi marah banget sama orang Belandanya, sama orang Indonesianya. Makanya dia benci segalanya gitu yang saya lihat. Apalagi lihat orang Belanda dia benci banget. Anak-anak Belanda ini yang di dekat saya pun ketakutan sama Ivana karena selalu diusir gitu. Dia menganggap semua manusia di muka bumi ini pengkhianat gitu. Jadi kemarahannya besar sekali, dan itu salah satu sosok hantu yang sampai saat ini saya rasa butuh ke psikiater deh itu. Pemarah banget. Ganas banget. Semua diusirin gitu. Terus biasanya kalau hantu-hantu kayak gitu ketika ngusir tuh masih menampakkan wajah garang gitu, tapi ketika orangnya bebal nggak pergi-pergi, dia akan mulai dek gitu kan, baru kelihatan tanpa kepala dan lain-lain. Itu sih yang bikin mengganggu. Itu juga terjadi sama Peter CS gitu. Ketika saya baik
dengan mereka akan lucu, menggemaskan, tapi mereka ketika nggak suka, wah udah mengerikan. Jadi ya Ivana, pokoknya ya sesuai filmnya sih. Sebenarnya dia adalah tidak sejahat itu sebenarnya gitu. Ada hal yang membuat membentuk seperti itu ya. Iya, membentuk dendam, segala amarah. Makanya ketika saya nulis lagunya pun, nulis bukunya, buat saya emosi saya juga ada di situ gitu. Nulisnya pun yang berhenti terus, aduh capek banget nih jadi dia gitu. Aduh, saya gak mungkin bisa sekuat dia gitu, kayak gitu. Ya, cuman ya beruntungnya setelah menulis buku Ivana, saya nggak tahu ini benar atau enggak, dari semua buku yang saya tulis, karena saya menceritakan bagaimana dia di masa lalu kan, dan apa yang terjadi menyebabkan seperti ini, ada loh gitu pembaca buku saya yang berinisiatif untuk menyebutkan nama mereka di setiap doanya gitu. Ngirim doa gitu ya Mbak ya? Iya, jadi menurut mereka, karena mereka bercerita sama saya, si Ivana, Peter CS, kami awalnya kedinginan, tapi lama-lama terasa hangat gitu. Banyak orang yang kembali ingat kepada kami. Iya. Gitu. Ada memberikan satu jembatan gitu ya Mbak ya. Iya. Nah ini ngomong-ngomong tentang misal kita pernah ini ya satu gangguan yang besar ya Mbak ya, ataupun merasa gubuk. Saya ingat banget istilah itu gitu. Beberapa bulan yang lalu kita penelusuran Mbak dengan tim KTJ waktu itu, termasuk Mas D yang akhirnya tepar kalau tadi Mbak Risa tanya. Iya. Jadi kita nggak tahu ke suatu tempat ini diduga itu menjadi tempat untuk sekte satanik gitu, di Jogja, di lereng Merapi lah gitu. Dan ketika saya datang ke sana, saya nggak bilang kalau ini pernah dipakai, tetapi tanahnya itu pernah menyimpan satu residual energi yang berkaitan dengan praktek pemujaan satanik gitu. Nah itu yang terjadi, singkat cerita ya Mbak ya, ada beberapa teman-teman kita, jadi itu waktu itu ada Mas D, Mas Deli, satunya Mas Yoga waktu itu. Ini kita bikin tiga sesi nih Mbak. Yang pertama itu mereka tetap ditahan. Jadi ditahan, bagian dari tubuhnya itu ditahan, disimpan di satu ruang, di satu kamar, dan di situ ada ranjangnya, dan mereka dalam posisi dipocong semua. Dan itu terbawa sampai berikutnya. Bahkan 3 teman kita ini untuk syuting berikutnya nggak kita ajak. Sakit dong? Sakit, iya. Sakit Pak Men waktu itu, dan sempat saya harus menjaga di luar. Nanti hari berikutnya, untuk penelusuran berikutnya, itu sebelahan tempatnya Mbak. Itu pun sama, jadi waktu itu siapa? Yang ini Mas Aldo, Arya sama Mbak Susi. Sama Mas Arya itu driver kami, kemudian Mbak Susi itu fixer lah, orang sekitar gitu. Itu juga sama Mbak Risa, ditahan juga. Bahkan yang terakhir itu, teman-teman ini termasuk Mas Tata juga ya, ada Mas Tata, Mas Ubi, kemudian ada Mbak Olida, Noven sama Prita. Itu harus makan hati ayam mentah Mbak. Karena kalau nggak gitu ada sesuatu yang akan diambil. Jadi untuk netralisir, dan kita ninggalin sesuatu hal gitu. Jadi akhirnya semua makan hati ayam. Iya. 5 teman saya ini, karena ini Mas Tata kan yang directnya, kameramen, kemudian cewek-cewek yang ada yang sedang datang bulan waktu itu, terus kemudian Mbak Lida itu yang gambar, jadi gantiin Mas D untuk sementara. Ya waktu itu chaos juga, bubuk juga semuanya. Wah itu sih parah. Iya, jadi hampir sama kayak waktu kita di Cikarang, waktu di Jurnal Kisah Misteri, itu kayak gitu sih Mbak. Ya. Jadi tapi udah habis makan hati ayam tuh langsung normal. Iya, alhamdulillah. Jadi kita belajar dari pengalaman yang pertama gitu, biar nggak terkena sesuatu hal yang negatif, karena hal ini juga ngingetin waktu itu JKM yang di Cikarang terakhir itu. Itu sih lebih parah dari yang di Cirebon waktu itu. Iya. Nah ini ngomong-ngomong nih Mbak, terakhir nih menutup film yang akan tayang. Ini sedikit aja itu mengisahkan tentang apa dan bagaimana proses syutingnya waktu itu. Oke, kalau tadi saya udah cerita tentang buku Sawarga Malapetaka, itu yang saya tulis paling lama, karena saya nggak mau ceritain tentang sosoknya, atau maksudnya ketemu langsung sama sosoknya. Ya, parahnya film ini menceritakan tentang sosok itu gitu. Jadi bisa dibayangkan sebelum syuting, sesudah syuting, bahkan kemarin udah mulai dengar wah bakal ada teaser dan lain-lain, itu mulai muncul lagi gitu. Jadi ini sosok yang diceritakan adalah trauma masa kecil kita sekarang
dari sebelumnya gitu. Jadi benar-benar kita benar-benar minta perlindungan dari Allah yang pasti, terus kita minta dari sesepuh juga, Leluhur ya, Mbak? Karuhun. dari kakek juga, karuhun juga iya. gitu, supaya udahlah jangan sampai kita ketemu lagi sama sosok ini, jangan sampai diikutin lagi gitu, karena benar-benar teror. Dan di film yang nanti akan ditayangkan di bioskop ini sosoknya itu, jadi bisa dibayangkan betapa kita di satu sisi excited filmnya mau tayang, kita juga ketakutan ini bakal Khawatir gimana ya. nanti. Jadi untuk teman-teman nanti yang penasaran sosoknya seperti apa, ini ngomongnya berat ya Mbak jadiannya. Iya, Mungkin berat nanti buat saya pribadi. bisa nonton di bioskop. Untuk Iya. tanggalnya belum tahu Yang tayang pasti kapan. 2024. Ditunggu teaser dan trailernya dulu. Oke. Turun nuhun Mbak Risa. Terima kasih. Ditunggu sama-sama. lagi collab-nya, pengen Terima jalan kasih. bareng. Ayo kita Nanti, langsung ya. iya di sini. Kira-kira kemana? Ke tempat yang tadi yang ini. Nggak boleh soalnya. Nanti saya cari dulu ya. Aman, Boleh aman. nggak gitu? Ya aman Mbak. Insya Allah. Oke. Makasih banyak Siap. Mbak Risa. Salam untuk teman-teman semua, Mas Oke. Dimas dan semuanya. Oke, terima kasih untuk Sobat Javanika yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir obrolan santai ini. Tetap jangan lupa dukung dengan cara like, subscribe, nyalakan lonceng, dan juga tinggalkan kritik, masukan, saran hanya di kolom komentar. Dan tak lupa terima kasih untuk DOS Indonesia yang sudah memfasilitasi dan mensponsori kita pada kesempatan kali ini. Dan untuk teman-teman yang penggemar, penghobi, dan yang berkarya di bidang seni, videografi, dan juga fotografi dapat berkunjung dan tentunya berbelanja hanya di DOS Indonesia. Kalau di Jogja ada di Jalan Kaliurang. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sampun dumadi.